Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat ini adalah sebuah nasihat yang diam saja. Tempat itu tak lain adalah sebuah pemakaman atau kuburan. Dan kenapa sih TV Lebaran kok tertarik ya untuk mengekspedisi pemakaman ini? Padahal kan pemakaman itu banyak sekali jumlahnya. Salah satu alasannya adalah karena konon di tempat ini terdapat sebuah makam dari seorang ulama besar yang cerdas dan pandai, tapi dirinya malah dijuluki Joko Budu atau Panembahan Budu. Budu itu dalam bahasa Indonesia mempunyai arti bodoh, dan Panembahan itu adalah sebuah gelar seorang ulama penyebar agama Islam di masa lalu. Tempat pemakaman ini bernama Makam Sewu. Kenapa kok bisa disebut Makam Sewu? Konon karena jumlah nisan-nisan di tempat ini jumlahnya sangat banyak sekali yang bermakna sewu. Makanya tempat ini dinamai Pemakaman Sewu atau Makam Sewu. Nah, ini teman-teman, saya sudah sampai di lokasi pemakaman Makam Sewu. Di sini terdapat pemakaman atau makam dari seorang ulama besar di masa lalu, yaitu Panembahan Budu. Nama asli Panembahan Budu itu adalah Raden Trenggono, putra Adipati Terung yang kala itu adalah kadipaten di bawah kerajaan Majapahit. Dan beliau ini adalah keturunan keempat dari Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Brawijaya V punya anak bernama Aryo Damar, terus Aryo Damar punya anak Raden Kusen. Raden Kusen punya anak Adipati Terung I, terus lanjut Adipati Terung II, dan Adipati Terung II inilah yang akan jadi ayah dari Panembahan Budu. Tapi meskipun beliau keturunan bangsawan yang kaya raya, tapi Raden Trenggono memilih mengembara ke pelosok-pelosok desa untuk menyebarkan agama Islam daripada harus hidup mewah di Kadipaten Terung itu sendiri. Dan inilah yang jadi asal muasal penambahan nama Budu dalam gelar beliau hingga menjadi nama gelar Panembahan Budu, yang punya makna adalah sudah bisa hidup enak-enak penuh kemewahan dalam keraton Kadipaten Terung. Malah beliau lebih memilih jadi orang biasa, hidup bersama rakyat jelata di pelosok-pelosok tempat terpencil. Seperti di lokasi ini atau lokasi yang kita kunjungi ini, tepatnya di Dusun Ngeblak, Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Panembahan Budu inilah pelopor penyebaran agama Islam di Kabupaten Bantul kala itu. Nah, inilah teman-teman ya suasana dari Makam Sewu, tempat pemakaman dari Panembahan Budu, seorang ulama besar di masa lalu yang masih punya keturunan terah Majapahit. Dapat kita bayangkan ya bagaimana jauhnya Kadipaten Terung di Jawa Timur yang sekarang adalah Sidoarjo, dan beliau bisa sampai di sini ya dalam menyebarkan agama Islam. Beliau masuk ke pelosok-pelosok desa dan sampai di sini menyebarkan agama Islam di tempat ini, dan beliau pun wafat di sini ya, tepatnya di Bantul, Yogyakarta. Nah, inilah teman-teman, di depan saya ini adalah silsilah dari Panembahan Budu. Beliau ini adalah keturunan keempat dari Brawijaya V atau Raja Majapahit yang terakhir ya. Nah, inilah teman-teman ya lokasinya. Memang di sini sepi, tapi di sini sudah termasyhur ya atau terkenal bagi para spiritual ya, untuk ya ibaratnya ya untuk mengasah hati atau mungkin ya
untuk merenungi hati, atau juga bagi orang-orang yang mungkin pusing, di sini juga sebagai tempat untuk merenungi nasib sambil kita membaca iktibar-iktibar yang diam saja, yaitu sebuah kematian atau pemakaman. Nah, inilah teman-teman suasananya pemakamannya ya. Dan ini yang di depan saya ini adalah penampakan dari makam Panembahan Bodo. Ini saya syuting ya dari jendela karena memang kita tidak bisa masuk ya. Pemakamannya begitu mewah juga, tapi ya setara lah dengan perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam di lokasi ini, tepatnya di Pandak, Bantul, Yogyakarta. Nah ini teman-teman ya, suasananya seperti ini di aulanya depannya itu ya, tapi kita tidak bisa masuk, kita hanya bisa melihat dari luar jendela ini ya. Nah inilah teman, suasananya di sini memang sepi tapi hawanya sepoi-sepoi, jadi memang cocok untuk ya ibaratnya kita mengheningkan cipta, atau mungkin juga kita mengambil iktibar-iktibar tentang kehidupan ini, itu bisa cocok di tempat ini ya, karena tempatnya sejuk dan dibarengi dengan angin yang sepoi-sepoi. Dan di sini juga terpampang nasihat-nasihat yang diam saja, jumlahnya sangat banyak sekali, makanya disebut sebagai makam sewu yang bermakna banyak sekali. Di sini pun terdapat nisan-nisan tua ya, nisan-nisan yang bercorakkan lama sekali. Jadi di sini kita pun dapat membaca bahwa setiap peradaban atau setiap zaman itu akan menelurkan berbagai macam cerita-cerita, berbagai macam ukiran-ukiran sejarah yang akan dapat dibaca oleh generasi-generasi berikutnya atau generasi anak cucu kita gitu ya. Nah ini teman-teman, nisannya aja begitu besar-besar ya. Itu bernandakan bahwa itu berukiran masa lalu. Itulah sebuah zaman ya teman-teman ya. Dan kita pun termasuk juga dalam ukiran sejarah nanti, menjadi cerita sejarah nanti bagi anak cucu kita atau generasi-generasi berikutnya. Dan setelah ini kita akan menuju ke sebuah masjid, yang masjid ini juga konon ada kaitannya dengan Panembahan Bodo, atau termasuk salah satu peninggalan dari Panembahan Bodo. Jadi kita bayangkan aja ya teman-teman, seorang Panembahan Bodo yang harusnya itu seandainya menuruti hawa nafsunya, tentu saja beliau itu lebih memilih di Kadipaten Terung atau hidup di Keraton Kadipaten ya. Di sana tentu saja bergelimang dengan kemewahan, bergelimang dengan ya dengan harta benda, atau mungkin juga bergelimang dengan duniawi yang sangat mewah lah ibaratnya seperti itu ya. Tapi beliau malah lebih memilih berkelana ya. Lagunya kayak lagu Rhoma Irama, berkelana aku berkelana, tiada yang tahu. Wah, itu jadi beliau itu juga berkelana teman-teman ya, berkelana menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok desa. Tentu saja zaman dahulu pelosok-pelosok itu ya sangat-sangat masih kayak hutan belantara ya. Seperti di depan kita ini kan ada pohon-pohon besar ini ya, pohon besar yang di tengah-tengah kuburan ini ya. Kemungkinan besar ya pohon itu juga mau menggambarkan juga mungkin kondisi di zaman dahulu itu, mungkin pohon-pohon besar itu masih banyak, masih rindang ya. Karena saya aja ya di tempat saya ya, di waktu saya kecil pohon-pohon itu memang besar-besar sekali ya, itu masih ada. Tapi sekarang kan sudah banyak ditebang ya, digantikan dengan beton-beton atau ya bangunan-bangunan rumah, bangunan-bangunan pabrik, dan ya bangunan-bangunan milenial lah begitu ya. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman untuk melanjutkan ekspedisi kita kali ini, dan saya akan menuju ke sebuah masjid yang konon masjid ini adalah peninggalan dari Panembahan Bodo, seorang ulama besar yang masih punya terah kerajaan Majapahit teman-teman. Bayangkan ya, Majapahit di Jawa Timur, tapi beliau bisa sampai melalang buana, mengembara sampai di sini ya. Dan beliau membuat sebuah masjid di sini dalam rangka untuk syiar Islam ya.
Kita nanti coba lihat masjidnya bentuknya bagaimana, tapi yang jelas mesti sudah pernah direnovasi ya, jadi sudah ya tidak seperti bentuk aslinya zaman dahulu ya. Tapi konon di sana itu ada sebuah batu teman-teman ya, batu masa lalu yang menurut TV Lebaran itu ya kayak sebuah umpak begitu. Dan itulah itu yang nanti bisa membuat kita itu menjadi haru-maru ya, karena dengan melihat batuan seperti itu tuh kita dapat melalang buana balik kembali ke masa lalu ya. Bagaimana dahulu kala lokasi ini sih di saat Panembahan Bodo itu masih eksis di sini ya, di saat beliau masih menyebarkan agama Islam di sini ya. Dan batu tadi itu adalah saksi bisu akan keeksisan beliau saat berada di sini. Nanti kita coba bagaimana bentuk batunya itu yang menurut TV Lebaran nanti bisa membuat haru-maru gitu ya. Nah ini teman-teman, di depan saya ini kayaknya letak dari masjidnya ya, dilihat dari strukturnya dan dari bangunan-bangunannya ini kayak bangunan-bangunan kuno atau bangunan-bangunan yang bercorak klasik ya. Dan langsung saja kita akan masuk ya teman-teman untuk melihat bagaimana kondisi dari masjid peninggalan dari Panembahan Bodo yang beliau ini yang bikin haru-maru itu ya. Kalau saya ya malah justru jauhnya beliau ini ya dalam mengembara, dalam melalang buana menyebarkan Islam itu sampai di sini ya. Padahal Kadipaten Terung itu kan di Jawa Timur, di Sidoarjo. Bagaimana dahulu kala beliau itu ke sini ya, apa naik kuda atau jalan kaki ya. Dan bagaimana mungkin histori-histori beliau di saat perjalanan itulah yang malah bikin haru-maru bagi TV Lebaran ya. Lah inilah teman-teman ya penampakan dari masjidnya. Memang masjidnya itu kalau kita imajinasikan atau kita renungkan, memang masjid ini bernuansa klasik sekali ya. Dan mari kita cari batuannya yang bisa menggambarkan bagaimana keeksisan zaman dahulu tempat ini ya. Kayaknya itu teman-teman di depan saya ini letak dari batuannya. Dan dulu itu di sini juga kayak ada sebuah jam ya, jam alam gitulah ya, yang bisa menunjukkan kapan datangnya waktu sholat ya. Kayaknya bendanya itu sama seperti yang berada di komplek situs Panembahan Cokrawesi ya, tapi kayaknya di sini agak berbeda ya, jamnya ya, kayaknya sudah ada, mungkin ada revitalisasi mungkin ya. Tapi kalau batuannya ini masih asli teman-teman ya, dilihat dari ini strukturnya, dari kekentalan batunya aja ini menurut TV Lebaran adalah batuan zaman dahulu ya. Tapi dilihat dari kehalusannya ini menunjukkan bahwa benda ini dimiliki seorang bangsawan ya, atau orang penting di masa lalu ya, batuan ini ya. Nah inilah teman-teman batuan masa lalu, batuan saksi bisu akan keeksisan, akan kedatangan dari seorang ulama besar Trah Majapahit di lokasi ini. Jadi mungkin seandainya batuan ini bisa bicara, mungkin dia akan menyampaikan peristiwa-peristiwa apa saja yang pernah terjadi di lokasi ini ya. Mungkin pernah hujan deras, mungkin pernah ada halangan-halangan dalam penyebaran agama Islam, karena kan bagaimanapun juga lokasi ini tentu saja sebelum Islam datang itu ya, yaitu ya ini adanya adalah agama Hindu dan Buddha ya. Dan setelah kita mengunjungi dua tempat ya, yaitu pertama yaitu makam dari Panembahan Bodo, seorang ulama besar yang masih punya Trah Majapahit ya, yang berada di Jawa Timur sana. Dan yang kedua kita mengunjungi sebuah masjid peninggalan beliau, yang mana di situ terdapat sebuah batu yang menjadi saksi keeksisan beliau di zaman itu. Dan yang ketiga kita akan mengunjungi makam dari istri beliau atau istri dari Panembahan Bodo, yaitu Nyai Brintik. Memang keduanya ini dimakamkan di tempat yang berbeda. Nah inilah teman-teman lokasi dari makam Nyai Brintik atau makam istri dari Panembahan Bodo. Lokasinya seperti ini teman-teman, dan kita nanti akan masuk dan akan melihat sebuah nasihat yang diam saja lagi. Kira-kira nanti di sana ada apa dan bagaimana keadaannya,
Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda ya, tetap di TV Lebaran. Nah ini teman-teman, di gapura masuk ini sudah terpampang tulisan makam Nyai Brintik. Disinilah terdapat nasihat yang diam saja, yaitu makam dari istri Panembahan Bodo teman-teman ya. Mari kita berimajinasi sambil mengambil iktibar-iktibar dari nasihat yang diam saja, bahwa semua yang punya nisan-nisan ini semua pernah eksis, semua pernah hidup kayak kita juga, bernafas, makan, mungkin juga ke kamar mandi, mungkin memasak, mungkin berburu, dan yang jelas mereka tidak main HP ya, karena zaman dahulu HP belum ada, listriknya pun belum ada teman-teman. Tapi di sini tuh ya bercampur dengan makam penduduk ya, penduduk di sini ya. Jadi di sini memang campuran ya. Di sini tentu saja ada makam-makam kuno dan makam-makam yang baru juga. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, kita dapat bersilaturahmi bersama dan mengambil iktibar-iktibar bersama. Ya itu aja teman-teman, laporan dari TV Lebaran. Mohon maaf seandainya ada salah-salah kata atau mungkin salah-salah narasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di ekspedisi berikutnya. Dadah.